Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti dialami Ibu Ina ini. Karena mati seperti itu, karena saya sadar saya punya anak, bagaimana kalau saya mati? Karena saya udah nggak punya apa-apa, hanya uang itulah yang ingin saya buat hidup di Bali. Kalau memang bukan miliknya, tolong kembalikan. Seperti itu. Harta nggak akan dibawa mati. Halo, selamat datang di My World TV. Sekarang kita berada di kantor My World Law Office. Di kantor ini kita kedatangan seorang tamu bernama Ibu Ina. Beliau ini aslinya dari Sumatera, merantau ke Bali, bermaksud menyambung rezeki dan hidup di Bali, akan tetapi malahan tertimpa musibah. Seperti apa cerita beliau, dan mudah-mudahan dengan cerita beliau ini tidak akan terjadi lagi di beliau-beliau yang akan datang untuk yang lainnya. Jadi harus selalu waspada. Singkat ceritanya, beliau membeli tanah di Bali, begitu lamanya, uang sudah terbayarkan, tapi sekian tahun tanah tidak dapat beliau terima. Karena apa? Karena kepolosannya. Karena apa? Karena kepercayaannya. Karena apa? Karena beliau yakin bahwa ini semuanya berjalan baik-baik. Teman-teman, pemirsa semuanya, semoga ini bermanfaat nantinya. Semoga tidak akan terjadi lagi kisah-kisah pilu seperti Ibu Ina. Ibu, terima kasih Bu sudah hadir di kantor kami. Cerita sedikit Bu, Ibu aslinya dari mana? Kenapa pindah ke Bali? Dan mau ngapain di Bali? Iya, aslinya dari Jawa, saya pindah ke Sumatera. Terus saya ke Bali ingin merantau, ingin menyambung hidup. Mungkin saya ingin tinggal di Bali dengan anak saya. Dan waktu itu saya mau beli tanah dengan orang yang bernama inisial P. Dan semua itu sudah aku bayarkan. Ternyata sampai sekarang saya belum mendapatkan apapun dari mereka. Janji dia adalah bilang 6 bulan ke depan akan dijanjikan akan dikembalikan uang itu. Kalau nggak dapat uang akan dapat tanah. Tapi dua-duanya saya tidak mendapatkan sepeser pun. Tahun berapa itu Ibu? Sejak tahun 2019. 2019 ya, Ibu hijrah dari Sumatera ke Bali? Bukan, aku di Balinya udah lama, kenalnya dia 2019 karena tak pikir dia orang baik, ingin menawarkan tanah dia. Ternyata aku merasa ketipu sampai sekarang, belum pernah mendapatkan apapun yang dijanjikan sama mereka. Lokasi tanahnya di mana Bu? Lokasinya di daerah Kuta Family. Kota? Kuta Family, Kerobokan. Kuta Family, Kerobokan. Kuta Family, Kerobokan. Ya. Luas tanahnya berapa Ibu? Dia pernah pertama kali saya dikasih 3 are. 3 are. 3 are itu di Kuta Family, Kerobokan dengan harga berapa per arenya? Pertama saya dikasih per arenya 750 per are. 750 juta per are. Iya. Berarti kali 3 Bu ya? Iya. Dikali 3 berarti semuanya totalnya 1,5 tambah 200, 250 Bu ya? Iya. Oke, Ibu ketemu dengan Bapak PS. Iya. Habis itu Ibu sudah lihat lokasi? Sudah ditunjukkan langsung lokasinya, bahwa katanya itu yang akan diberikan. Dia yang menunjukkan siapa Bu? Ya PS sendiri sama istrinya. Oh, berarti pemilik coupling ini? Iya. Pemilik coupling sendiri yang menunjukkan lokasinya. Pertama brokernya, setelah itu pemiliknya itu ikut menunjukkan. Ibu tahu tanah itu dari broker. Iya. Ibu tahu tanah itu dari broker. Iya. Dikasih ibu beli coupling 3 are luasnya. Iya. Ditunjukkan langsung oleh Pak PS yang punya coupling tersebut. Iya, betul. Sama istrinya. Betul. Nah, setelah Ibu lihat coupling tersebut, kemudian apa yang Ibu lakukan selanjutnya? Ya karena saya pikir itu bagus dan setuju, kebetulan saya perlu banget ingin hidup di Bali ya waktu itu. Saya nggak pikir panjang bahwa akan terjadi masalah. Jadi kita melakukan transaksi. Dan itu beserta dengan broker-broker mereka. Beserta broker-broker. Di mana Ibu melakukan transaksi? Saya transaksinya waktu itu
Bank BCA Kuta. Bank BCA Kute, bukan di notaris. Bukan. Bukan di notaris. Bukan. Bank BCA Kute. Iya. Bank BCA Kute itu Ibu berarti memberikan bayaran kepada PS. PPS. Iya. Sebentar Bu. Itu lokasi sudah Ibu lihat. Sudah. Nah, apakah Ibu sudah melihat dokumennya itu benar nggak punya Pak PS? Nah, saya lihat karena dia nunjukkan kopian sertifikat itu nama dia. Kopian sertifikat atas nama Atas dia. nama dia, itulah saya yang membuat percaya. Karena saya kan di sini di Bali saya nggak kenal siapapun, nggak tahu siapapun. Saya Berarti merasa orang itu fotokopi baik gitu. sertifikat itu benar atas nama dia? Iya. Ibu ingat luasnya berapa? Total sertifikat itu? Saya nggak begitu ingat, Lupa, cuma ya. cuma dia memberinya 3 are. 3 are. Ibu membelinya kaplingannya tersebut adalah 3 are. Iya, betul sekali. Oke, kemudian Ibu melakukan pembayaran di BCA, kantor BCA, Iya. Bank BCA, Bu Iya, ya? Bank BCA mana, Bu? Kuta. Kute. Berapa besar yang Ibu bayarkan waktu itu? Saya harus cek dulu. Coba lihat, Bu. Saya punya ini. Ya. Ini tanda tangan istri dan suaminya PS tadi. Ya. Transaksi pertama, kedua, 300 ini di rumah pribadi dilihat oleh istrinya PS tadi. Transaksi pertama 13 November Ya, 2000 berapa nih, Bu? 2000 berapa ini? 19 ya, sebentar. 19, Bu ya. Ya, 2019 sebesar 675 juta. ya, Di atas materai. iya. Tanda tangan dia semua itu Oh, sama tanda istrinya. tangannya beliau. Ini ada nama PS ya. Iya, ada PS. Habis itu yang kwitansi kedua itu 21 berapa ini, Bu? Juli. Iya, apa ya? Jadi pokoknya dengan tanggal yang mirip-mirip deh ya kayak Oh, ini gitu. ini 2018, Bu. Oh, 2018, ini 2019. Ya, November 13 November 2018. Ya. 21 Juli 2019. Sebanyak 1M 1M 275 juta. 275 juta, betul. Terus yang ketiga, Yang ketiga, karena saya ingin melunasin itu memang saya nggak tahu ya, mungkin karena percaya dengan orang dan saya memang itu sebentar, Bu. kesalahan Ini saya. tanggal 8 Januari, Februari, Maret ya, Bu ya. 8 Maret 2019 sebesar 300 juta. Pelunasan, ya ini udah Pelunasan. jadi Pembayaran pertama di kantor BCA. Pembayaran kedua ya di mana Ibu bayarkan di ini? bank juga. Di Ini bank juga. baru ini di rumah. Ini di rumahnya. Oke, pemirsa, ini ada bukti-bukti fotokopi bayarnya bahwa beliau sudah melakukan 3 kali pembayaran sebesar 2M. Pertama 675, habis itu 1M 275, coba ditambah deh. 675 ditambah 1M 275 ditambah 300 juta. Berapa totalnya? Tapi yang 500 itu kan karena diserahkan dengan Bapak H sama Bapak H dikembalikan ke saya. 2M 250 juta Ibu sudah bayar ya. Iya. Nah, dengan Ibu melakukan pelunasan ini, apakah Ibu sudah ke notaris untuk semua transaksi ini? Belum. Belum. Setelah semua ini selesai baru saya ke notaris di Ubung. Oh, tidak pada waktu Yang terakhir ini enggak. tidak, Bu ya? Tidak. Ingat nggak Ibu tahun berapa Ibu ke notaris itu? Ada bukti di notarisnya Ibu? Ada. Coba saya lihat. Bukti di notaris. Di notaris pertama ya. Ya. Cari dulu notaris pertama. Ya. Ini waktu ini di Ubung. Ini foto, Bu ya. Oh, iya. Ada bukti tertulis yang Ibu. Ini pemirsa, ini foto. Iya. Saya tidak tunjukkan. Ini foto. Foto di notaris. Apa dokumen yang Ibu berikan pada waktu di notaris? Atau dokumen yang Ibu terima waktu di notaris itu? Saya tidak menerima apa-apa. Tidak menerima apa-apa? Tidak. Ibu melakukan penandatanganan? Tanda tangan sebagai, saya belum tanda tangan karena waktu itu ada masalah si A datang bahwa bilang tanah itu bukan miliknya karena si PS ini punya utang pada orang lain. Oke, sebentar.
Sahabat dunia dimanapun berada, Ibu juga. Besok-besok kita dalam melakukan pembayaran tanah, Bu, tanda jadi, DP, apalagi pelunasan, harus sepengetahuan notaris. Artinya apa? Bila mana kita sudah melakukan pembayaran ini, berarti notaris sudah melakukan atau memegang sertifikat yang ada di lokasi yang akan kita beli. Karena beliau melakukan pembayarannya di luar notaris, nah ini adalah renungan dan pelajaran kita pertama, Bu ya. Iya. Oke, sekarang ini sudah ada foto-fotonya lengkap beliau di notaris. Setelah di notaris, Ibu melakukan transaksi di sana? Tidak? Tidak, karena sudah selesai semuanya. Saya ke Ini kan sana. sudah, maksudnya sudah lunas. Dengan terus- sudah lunas ini, harusnya Ibu kan melakukan penandatanganan Iya. AJB, Iya. akte jual beli atas pelunasan tanah tersebut. Pas di saat saya melakukan itu, ada pihak si A itu datang bicara bahwa Bapak PS ini punya utang saya, Bu, terpaksa ya ini tanah saya, jadi urusannya bukan sama saya lagi, dia bilang gitu. Intinya si PS ini punya utang Kepada A. A. Habis gitu karena Notaris mungkin- mengetahui. karena bicara saya itu di depan notaris waktu Di depan itu. notaris. Ada di situ ada Pak A, ada Artinya PS gitu. sertifikat itu yang atas nama PS dipegang notaris apa dipegang si A ini? Sepertinya itu dipegang, saya tidak tahu. Karena waktu saya datang ada di situ ada sertifikat kosong yang harus saya tulis namaku. Ternyata yang orang datang dari jauh ini bilang stop dulu karena harus dibicarakan, ternyata tanah ini masih sengketa. Oke, berarti si A ini tidak membolehkan Ibu melakukan. Karena dia bilang orang ini masih punya utang sama saya, Bu. Gitu. Oh, si PS punya utang sama si A. Makanya itu Dikasih tahu nggak Ibu berapa utangnya waktu itu? kalau nggak salah itu Apa yang terjadi selanjutnya, Bu? setelah itu ada akhirnya ya sedikit kita ngobrol-ngobrol yang nggak enak karena saya juga sempat emosi karena merasa saya ketipu. Kenapa ketipu? Di saat ke notaris dan di situ saya sudah melihat kayak bungkusan sertifikat, aku mikir itu punya saya. Memang notarisnya bilang nanti ini punya Ibu. Ternyata terjadilah ada si A, ada PS itu ngumpul di situ. Akhirnya kita nggak tahu berbincang apa. Akhirnya kita mundur. Maksudku saya pulang gitu karena kan itu Sebentar, sudah. Bu. Notaris sarannya apa waktu itu, Bu? Banyak diemnya. Banyak diamnya. Iya. Notaris banyak diamnya. Sertifikat Ibu tidak tahu. Oke. Tidak tahu ya. FS apa yang dikatakan ke Ibu selanjutnya? Nah, apa langkah selanjutnya dari FS ini? iya, dia bilang akan diganti dengan tanah belakang. Itu kan di depan tuh. Ya. Akhirnya ada tanah belakang, nggak tahu apa namanya blok F atau apa. Di situ akan dijanjikan dikasih. Memang saya menambah, tapi nambah itu lupakanlah ya gitu. Ya. 4 are kan, 4 Oh. are. Tapi itu beda cerita nantinya. Ya. Nah, setelah ditunjukin semuanya, aku ketemu pemilik tanah itu, kita ke notaris, kita deal, kita Tanah di belakang bayar. 4 are, Bu. Ya, bermaksud untuk menggantikan yang di depan tadi. Ya, Tapi yang 4 are itu saya nambah uang ya, bukan 3 are terus dikasih 4, saya nggak nambah uang, saya menambah Oh, Ibu gitu, menambah uang. menambah gitu. Tapi nanti ada rinciannya gitu. Oke. Nah, di situ ternyata itu tanah orang. Tanah orang itu dan ternyata sebentar, Bu. Iya. FS ini menunjukkan tanah itu tanah orang. ternyata ditunjukkan ternyata itu bukan tanah dia. Karena apa? Orang yang punya tanah itu bilang orang ini masih punya utang sama saya. Terus saya bagaimana? Kalau saya diputer-puter begini, saya Sebentar, bilang Bu. gitu. Tanah yang di belakang itu si FS juga punya utang sama Iya, jadi ngaku- inisialnya siapa, Bu? Tanah di belakangnya. Ingat Ibu namanya? Pak I. Pak I ya. Pak I juga punya utang sama FS. Bukan PS-nya yang punya utang PS-nya ke Pak I punya ya. utang. Oh iya. Jadi Katanya. kronologinya saya nggak tahu persis. Intinya tanah itu antara berdua itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu masanya apa. Yang penting waktu saya Berarti itu gagal. gagal. Tidak jadi. Akhirnya sama Mohon Pak maaf, I. Bu. Ibu ketemu Pak I-nya di mana?
Di notaris. Oh, di notaris Iya, juga? karena kan kita resmi untuk Di notaris yang sama apa notaris beda yang yang kedua. beda? Yang di Yang Denpasar. kedua. Dan situ membuat Mohon maaf Bu, perjanjian. yang pertama notarisnya di mana lokasinya? Di Ubung. Di Ubung. Iya, jauh yang banget. kedua di Kuta Denpasar. Denpasar. Iya. Sama Pak I ini. Iya. Dan dikatakan bahwa Pak FS punya utang sama I. Iya, karena belum lunas tanah itu ya akan diambil kembali. Tapi dia membuat perjanjian, Bu, seandainya saya belum dikasih uang, uang Ibu dikembalikan. Alhamdulillah, Astongkare, Pak ini mengembalikan total uang yang sudah dipegang kepada saya. Intinya Pak ini mengambilkan seluruhnya uang yang sudah dipegang saat itu. Sebentar. Pak I mengembalikan uangnya Ibu. Iya, karena kan saya sudah ada uang di situ kan waktu itu. Karena si Uang yang Ibu bayarkan kepada FS dikembalikan oleh Pak I. bukan, ceritanya gini, ada dua pembayaran. Awalnya ini memang ceritanya benar-benar luar biasa, membuat saya pening 7 keliling karena saya dijanjikan tanah A nggak mendapatkan, saya dijanjikan tanah B, B tidak mendapatkan, ya kan? Terus oke, dia bilang kamu kalau mau ini karena 4 are, kamu nambah ke bapak ini Lagi contoh berapa? 300 jutaan lah gitu ya, Oh, karena Ibu nambah lagi 300 juta. karena yang dari bapak A yang pertama 500 itu udah kembaliin ke saya. Jadi udah kembali ke saya karena saya ingin mendapatkan tanah yang bagus di situ. Kita pergi ke notaris untuk membuat surat perjanjian itu. Ternyata di situ janji 6 bulan, mungkin antara si P sama si ini mungkin nggak ketemu, mungkin belum bayar utang apa gimana, saya nggak tahu, saya nggak ikut campur dia. Sebentar Bu, sebentar. Ibu membeli tanah di belakang 4 are. Ya, itu bukan beli. Dia bermaksud menggantikan, menukar. menukar betul, Oke. menukar dan Ibu bertambah. mengeluarkan uang lagi nggak di sini? Saya menambah Lagi berapa? 300-an. Lagi 300 juta. Berarti Ibu hanya menambah dari total yang sudah Ibu bayarkan 2M Iya, 250, iya, betul. Lagi 300 juta aja. Iya. Ibu bayarkan kepada siapa? Pak I Pak- apa FS? Itu ke Pak I kalau nggak saya, kan udah lama yang lalu karena Pak I kalau nggak salah 300 juta. Terus karena itu uangnya udah dikembalikan semua ke saya. dikembalikan 300 juta ke Ibu. Bukan 800 sekian karena kan menambahnya 500. Pertama kan uang 500 dari si yang A yang jauh itu Yang ke FS. saya. Ya, beda lagi. Jadi gini, transaksi si PS ini memberikan 500 ke si A yang jauh itu. Akhirnya dia bilang si A ini dikembalikan ke saya. Sudah dikembalikan? Sudah. Oh, sudah. Berarti kan 500. Ya. Terus habis gitu karena tanah depan nggak dapat, dia menjanjikan tanah belakang Oh, karena 4 Ibu are bayar 300. nambahnya jadi Dikembalikan 500 per lagi. 500 plus saya 300 paham. tadi. Berarti uang 2M 250 itu yang diterima FS kurang lebih lah Bu ya. Terus yang 500 dikasihkan ke A. 500 juta dikasihkan ke A. Gitu betul. Setelah dikasihkan ke A karena tidak jadi itu tanah, Sama A kembalikan ke saya. si A mengembalikan Ibu Betul. 500. Iya, betul. Dan Jadi udah tanah yang tambahan yang ditukar rencana 4 are di belakang itu Ibu nambah 300 juta, itu pun juga sudah dikembalikan ke Ibu. Berarti Sudah. yang di belakang selesai masalah. Ya, yang di belakang selesai. Oke, Karena di belakang yang selesai. pemilik belakang Berarti, selesai. mohon maaf ya, Iya. anggaplah 2M 250 dikurangi 500 Iya, 80 betul, ya. betul, iya, betul. Ya. 2M 250 dikurangi 500 1M 750 Bu ya. Iya, betul. Sebentar Bu, pada waktu si A mengembalikan uangnya Ibu sebesar 500. 500 juta, apa ininya FS ngomongnya ke Ibu atas tanah yang akan Ibu beli itu tidak jadi dua-duanya? FS akhirnya apa yang terjadi antara Ibu dan FS? Suatu janji-janji aja, selalu janji pasti. Janji atas apa ini? Atas ya nanti ada kok tanahnya dapat gitu. Oh, dikasihkan tanah yang lain. Dikasihkan tanah yang lain. Dikasihkan tanah yang lain Bu ya. Iya. Nah, terus Bu? Terus karena dia akhirnya membuat perjanjian itu. Ini masih tahun 2019 Bu ya? Iya, masih area situ. Ya. Nah, setelah itu waktu saya tidak mendapatkan tanah depan dan belakang, terjadilah dia memberi
seperti apa namanya? Sertifikat. Itu di Lombok. Oh, Ibu dikasih Seperti, tanah, dikasih tanah di Lombok. Seperti apa itu namanya Pak ya? Seperti pegangan ya? Ya, tanah di Lombok. Oh, Ibu dikasih jaminan, sertifikat di Lombok. Sertifikat, itu proses AJB, artinya proses balik nama, Bu? Bukan, masih nama si orang itu. Nama FS. Ibu Ya. sudah pastikan, ada Bu sertifikatnya? Ada. Saya lihat ya. Bentar nggak di Pak? Sertifikat yang di Iya, Lombok. iya. Masih nama orang yang ngasih itu, bukan di AJB ke saya. Oke, ini sertifikatnya, luasnya ada. Lombok, sebidang tanah pertanian. Oke Bu, ini sertifikat. Nah, Ibu setelah dikasih megang sertifikat ini, apa yang dikatakan sama dia? Ini menjadi milik Ibu, apa ini menjadi jaminan saja? Jaminan saja. Jaminan saja. Iya. Karena dia dengan bilang harapan- 6 bulan gitu. Oh, 6 bulan. Iya, dia Uang bilang ini 6 bulan. akan dikembalikan ke Ibu. Iya, dia bilang dalam 6 bulan, bulan April, kalau nggak mendapatkan tanah itu uangnya katanya mau dikembalikan ke saya. Oke. Gitu. Bu, ini kan fotokopian, aslinya Iya. Ibu ada. Ada di rumah. Oke. Nah, itu tahun 2019. Ya. 2020 Ibu tidak menghubungi beliau. Kenapa belum dikembalikan? Nah, setelah ada masalah itu, Pak, terus Ya. terang, nomor saya diblok sama orang yang bersangkutan ini. Sampai sekarang pun saya tidak bisa mengetahui, tidak bisa menghubungin. Sampai sekarang pun saya, anak buahnya pun ditelepon agak susah. Jadi saya stuck, nggak bisa menghubungin beliau yang telah menjanjikan tanah tersebut. Jadi nomor saya diblok sampai sekarang. Di blok. Iya. Dari tahun 2020 apa 2019 itu juga? Setelah sertifikat ini. Aku rasa setelah sertifikat itu. 2020-an Bu Ya. ya. Nomor Ibu di blok. Di blok Ibu nggak sampai pernah sekarang. ketemu sama FS lagi? Enggak, saya pernah ke rumahnya tapi dia bilang, mbaknya bilang tidak ada apa-apa, tidak di rumah, begitu jawabannya. Oh. Ya. Dan sampai sekarang Berapa saya nggak kali ketemu Ibu lagi. ke rumahnya dia? Saya ke rumahnya 3 kali. Yang pertama, oke lah waktu saya menyerahkan uang itu. Yang kedua, saya mencoba ingin menanyakan barang saya seperti tanah itu mana. Yang kedua itu sedikit, itu pun nggak dimasuk rumah ya. Kita hanya di teras di depan itu nggak boleh masuk. Kalau nggak salah saya nggak tahu. Sedikit berdebat di situ karena saya meminta hak saya. Kalau Bapak tidak ngasih tanah, tolong uang dikembalikan. Betul. Saya bilang begitu. Tapi dia hanya janji-janji sampai sekarang nggak dikasihkan. Berarti Ibu ketemu terakhir sama beliau? Ketemu terakhir kapan? Lupa Pak, saking FS. lamanya. Saking lamanya lupa. Saking lamanya, karena kalau dulu waktu masih transaksi belum selesai, malah sering ketemu karena kan belum selesai. Setelah selesai semua uang masuk ke dia, saya tidak ketemu. Ketemunya itu ya mungkin ada pernah ketemu tapi tetap gagal, nggak keluar uang saya. Iya. Dia hanya janji sampai sekarang. Oke, Ibu, pemirsa, sahabat dunia dimanapun berada, itu tadi kisah Ibu Ina. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini adalah ini pengalaman nyata, kejadian nyata. Artinya apa? Bila mana nanti kita mau membeli properti, dimanapun kita beli properti tersebut, jangan pernah kita melakukan pembayaran di luar notaris. Kenapa begitu? Karena kalau kita melakukan pembayaran di luar notaris, artinya bahwa properti itu dokumennya siapa yang melakukan pengecekan, Bu. Jadi Ibu tidak tahu. Kalau kita melakukan pembayaran di notaris, harusnya notaris sudah pegang itu dokumen dan memang sudah siap ditransaksikan, harusnya. Apalagi kalau pembayarannya diketahui oleh notaris, Bu. Itu pelajaran yang sangat penting sekali. Terus yang kedua di sini ada pembayaran bertahap. Dengan pembayaran bertahap ini juga tidak dilakukan di notaris. Nah, itu menurut saya pelajaran yang memang tidak boleh diulang kembali. Ya Bu ya, begitu juga teman-teman yang lainnya. Jangan pernah kita melakukan pembayaran bertahap di luar notaris. Berapapun besar pembayaran kita atas properti tersebut harus diketahui oleh notaris.
Nah, terus yang ketiga, di sini Ibu saya dengar apakah melihat dokumen asli sertifikat tersebut? Belum pernah lihat. Tapi Ibu pernah melihat fotokopinya atas nama FS. Ya. Betul ya? Ya. Nah, itu tidak boleh juga, teman-teman. Tidak boleh juga. Kalaupun sertifikat itu ada di bank, minimal kita harus ngecek ke bank, benar nggak sertifikat ini ada di bank? Oh, berarti betul. Kalaupun ada di notaris, benar nggak Pak Notaris, Bu Notaris, sertifikatnya ada di sini, betul. Itu baru kita clear, Bu. Ya, Bu ya. Terus selanjutnya yang keempat, yang memang tidak boleh lagi diulang, Bu. Saat ini kita dititipkan sertifikat atas pengganti atau jaminan dari uang yang belum dikembalikan. Ini pun harus dilakukan dan diketahui oleh notaris. Supaya apa? Supaya tidak ada nanti hal-hal yang tidak kita inginkan atas sertifikat yang dititipkan kepada kita. Ya, kalau sertifikatnya benar, Bu. Ya, kalau sertifikatnya ikhlas dia. Nanti kalau enggak, malahan dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu teman-teman pelajaran-pelajaran akibat dampak hal-hal seperti itu, akibat dampak dari kejadian tersebut dengan maksud hidup nyaman dan baik di Bali menjadi hidup yang tidak nyaman dan tidak baik-baik di Bali. Sangat menderita. Gara-gara itu hidup saya hancur, anak saya sakit, 4 kali masuk rumah sakit dan semua itu dia nggak tahu, dan itu karena dibawa depresi. Ibu depresi? Iya. Karena bekal dari uang yang bermaksud beli tanah ini benar-benar modal bekal tabungan yang bertahun-tahun disimpan, dikumpulkan di Sumatera, akhirnya pindah ke Bali dengan harapan hidup baru yang lebih baik, tetapi uang yang bertahun-tahun ditabung ini habis begitu saja yang tidak mendapatkan apa-apa ini. Kurang lebih 10 tahun sama nabung itu. Nabungnya 10 tahun. Dan di Bali sekejap langsung digasak orang yang nggak bertanggung jawab. Sampai sekarang saya tidak diberikan apa-apa. Bu, saya dengar Ibu waktu proses itu sempat sampai dulunya ngekos di Bali. Pertama kali Ibu tinggal di Bali? Iya, saya ngekos. Terus setelah itu, waktu itu kan saya belum ada masalah dengan mantannya. Waktu itu masalahnya juga masalah dari sini juga sebenarnya, karena menyangkut masalah ini juga. Nah, karena dia berantem, kok beli tanah nggak dapat tanahnya dan uang nggak dikembalikan. Akhirnya setiap hari cekcok, itu pas COVID juga. Akhirnya kita sama-sama nggak tahan sampai terjadilah suatu perceraian. Oh, Ibu sampai cerai? Iya, ini berantem juga iya. Karena kan apalagi orang kan dijanjikan dalam 6 bulan sampai 4 tahun, siapa sih yang nggak dipikir aku ini orang jahat juga, dipikir sama-sama itu. Tapi saya bilang sabar, tapi orang kan pasti lama-lama nggak akan sabar juga. Ya, itu sering cekcok memang. Gara-gara itu tanya, mana tanahnya? Kalau tanahnya nggak ada, mana uangnya? Kalau nggak dikembalikan, otomatis kan tiap hari siang malam Ibu berantem. Ibu cerai sah dengan suami? Sudah ketok palu berapa tahun yang lalu. Ya, dari 2019 ini sudah mulai masalah, karena kan dia tanya, aku ingin bangun rumah untuk kalian, tapi uang itu mana sekarang? Nggak ada. Kalau memang nggak ada uangnya, setidaknya tanahnya harus ada. Dikiraan Ibu yang main-main? Iya, dan dari situ akhirnya tiap hari berantem. Dan akhirnya kita pindah rumah yang jelek. Sebelum pindah rumah saya sempat tidur di rumah temen. Akhirnya anak saya nggak sekolah karena nggak ada uang. Ya, itu betul. Itu benar-benar anak saya nggak sekolah. Untuk sementara berhenti sekolah dulu karena nggak ada uang. Dan sedangkan saya punya miliaran dipegang orang yang nggak bertanggung jawab. Seperti itu. Itu nyata itu. Anak saya pertama sekolah di internasional, sampai sekarang sekolah di biasa. Karena nggak ada uang lagi untuk biaya. Dan saya dengar Ibu sempat tinggal numpang katanya, Bu? Iya, saya numpang di rumah teman saya. Kebetulan itu orangnya baik banget di situ, karena dia tahu aku stres belum dapat rumah, ditampung di rumah mereka 1 bulan. Ibu tinggal di rumahnya teman Ibu itu? Iya betul. Ibu minta makan, minum? Iya, semua sama dia. Iya betul. Selama 1 bulan, Bu? Iya betul sekali. Wow. Dan orang yang megang uang saya sepertinya nggak peduli, sampai sekarang pun nggak peduli. Teman-teman semuanya, pemirsa My World TV, akibat dari
kejadian ini, Ibu Ina ini sampai menderita bukan batinnya saja, bukan materinya saja, bukan kehilangan uang saja, bukan kehilangan kehidupan saja, tetapi kehilangan suami juga, kehilangan atas standarisasi sekolah anaknya juga gara-gara kejadian ini, kehilangan pekerjaan juga sampai tinggal di rumah temannya, minta makan, minta minum, dan sangat menderita sekali. Ibu, ada yang mau Ibu sampaikan nggak kalau didengar sama FS atas hal ini? Menurut aku sadar aja. Kalau memang bukan miliknya, tolong kembalikan. Seperti itu. Harta nggak akan dibawa mati. Baik Ibu, mudah-mudahan kami dari pengacara Bu akan berusaha membantu Ibu dalam hal ini. Mudah-mudahan kami bisa menjalankannya, mudah-mudahan kami bisa melaksanakannya, dan kami berpesan juga kepada teman-teman yang lain, hati-hati nanti dalam pembelian properti. Dan begitu juga teman-teman yang melakukan pengaplingan atau pebisnis properti, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti dialami Ibu Ina ini. Karena apa? Karena kejadian ini beliau kehilangan semuanya. Sampai saya depresi, untung aja saya nggak mati seperti itu. Karena saya sadar saya punya anak, bagaimana kalau saya mati? Karena saya udah nggak punya apa-apa, hanya uang itulah yang ingin saya buat hidup di Bali. Ternyata sampai sekarang saya nggak mendapatkan apa-apa. Baik, Ibu, terima kasih atas ceritanya ini, Bu. Teman-teman semua, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, dan cerita-cerita ini kita berdoa semoga tidak terjadi di kehidupan teman-teman selanjutnya. Salam sehat, berbahagialah selalu. Bu, terima kasih Bu.